Selamat pagi. Hari ini dengan semangat yang baru, Mem kasih video tentang kesebangunan. Oke, kali ini kita video tidak meet dulu karena menyeimbangkan supaya paketmu tidak habis. Oke nak ya. Nah, ini kesebangunan, apa perbedaan kesebangunan dengan kekongruenan ya? Nah, kesebangunan itu seperti ini dia. Dah. Ini sama ini sebangun. Ini sama ini sebangun, ini sama ini sebangun. Walau ukuran mereka tidak sama. Beda dengan kongruen. Oke, nak ya. Nah, jadi itu perbedaannya secara luar ya, nak ya. Secara mendalam kita akan pelajari selanjutnya. Nah, kesebangunan ya kan, bisa kita ambil contoh dulu yaitu gambar berskala atau foto dan model berskala. Jadi kesebangunan itu disimbolkan di kehidupan nyata itu adalah skala gitu ya. Contohnya begini ya, pada suatu peta dengan skala 1 banding 4.250.000, jarak antara Surabaya dan Malang adalah 2 cm. Jadi kan intinya nak, bahwa skala itu kan adalah skala peta itu kan adalah skala kecil atau model dari sebuah tempat yang sebenarnya gitu ya. Jadi itu modelnya gitu ya. Jadi istilahnya misalnya tempat itu jaraknya 5.000, terus kita mau perkecil jadi 2. Seperti itu dia enak ya. Jadi tapi seyogianya gambarnya atau bentuknya itu ya bentuknya sama tapi ukurannya yang berbeda gitu nak ya. Jadi kita mau tanya jarak sebenarnya ya. Nah, jadi di sini skala itu 1 banding 4.250.000. Sebenarnya skala ini kan sudah kamu pelajari ya sebelumnya ya. Tapi kita review sedikit karena ada hubungannya dengan kesebangunan. Jadi jarak pada gambar itu kan 2 cm ya. Terus jarak sebenarnya itu berapa? Jadi kan ini skala 1 banding 4.250.000, artinya begini. 1 cm ya. 1 cm pada peta, pada gambar itu melambangkan 4.250.000 cm. Jadi di kenyataannya itu 4.250.000 kalau di peta 1 cm. Nah, jarakmu tadi 2 cm. Jadi pada kenyataannya 2 itu haruslah dikalikan dengan 4.250.000. Maka itu adalah 8.500.000 cm atau bisa dikatakan 85 km. Oke nak ya. Nah, kita lanjut. Jadi sebenarnya apa kesebangunan itu? Kita akan belajar bangun-bangun yang sebangun gitu nak ya. Syarat 2 bangun yang sebangun ya. Yang pertama itu sudut yang bersesuaian itu sama besar. Perhatikan ya, sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sama mem syaratnya dengan kongruen. Iya. Tapi ada perbedaan di sini untuk syarat yang kedua, yaitu apa? Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kalau kongruen dia sama besar juga. Tapi kalau dia sebangun dia sebanding ya. Apa permaksudnya ini mem sebanding mem gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh supaya kamu paham ya nak ya. Jadi perhatikan gambar yang 2 ini. Ya, perhatikan gambar yang 2 ini. Udah? Nah, kita coba lihat dulu ya. A ya, ini bersesuaian dengan sudut mana? Sudut K mem. Iya, sudut K. Sudut A ini berapa? 90 ya kan? Nah, sudut K ini berapa? Ya 90 juga mem. Iya, berarti sudut A bersesuaian dengan K dan sama besar ya. Lalu sudut D bersesuaian dengan sudut N.
dan sama besar. Sudut C bersesuaian dengan M dan sama besar. Sudut B bersesuaian dengan L dan sama besar. Jadi semua sudutnya yang bersesuaian sudah kita cek dan kenyataannya sama besar. Nah, yang kedua, apa dia bilang? Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Macam mana pula ini maksudnya, Mem? Nah, yang sebanding, perhatikan, kita tengok dulu sisi bersesuaiannya. AD itu ya kan bersesuaian dengan siapa? KN, Miss. Betul. Jadi kita bikin AD itu bagi ini adalah tanda sebanding gitu nak ya. Atau bisa kamu tulis dengan per. Mem bagi di sini sama dengan per yang biasa kita kerjakan. Sama. Bisa tulis bagi begini, bisa tulis per. Oke nak ya. Nah, jadi AD banding KN itu sama dengan AD itu 3. Ya kan? Banding KN berapa? 9. Maka sama dengan 1/3. Memang dari mana 1/3? Kita perkecil nak maksudnya ya. Kita perkecil. 3/9 ini kan bisa sama-sama dibagi 3. Jadi bisa diperkecil jadi 1/3. Nah, kebetulan BC juga sama ya, 3 cm juga kan? Iya, sama BC 3 cm. Kenapa? Karena dia persegi panjang. BC 3 cm. BC itu bersesuaian dengan siapa? LM, Miss. Iya, betul, LM. Jadi LM ini sama dengan siapa? KN 9. Berarti sama dengan 3/9 juga, 1/3 juga. Ya kan, nak ya? Lalu AB bersesuaian dengan siapa? KL. DC bersesuaian dengan siapa? NM. Nah, DC 5 juga, ya kan? NM 15 juga, ya. Jadi sama ya, dapat cari 1 dapat 2 gitu istilahnya, nak ya. Nah, AB 5 cm, ya, banding KL 15 cm. Maka 5/15 diperkecil jadi 1/3. Ternyata perbandingan yang ini dengan yang ini dan yang 2 lagi tadi sama. Semua 1/3. Nah, karena yang bersesuaian sebanding, inilah nah arti sebanding tadi. Sebanding ya, maka ya atau bisa dikatakan dibagi sama mereka saat dibagi. Nah, ini 1/3 atau 1/3. Ini kan koma-koma nggak usah dikerja, yang penting 1/3. Ini juga 1/3, ya kan? Berarti dia sebanding, itu maksudnya sebanding. Jadi 2 syarat ini sudah dipenuhi. Maka ABCD ya, ini persegi panjang ABCD dengan persegi panjang KLMN itu sebangun. Nah, Mem Eloy, kalau misalnya ini duluan aku sebut KN banding AD, boleh? Boleh. Tapi nanti seluruhnya harus begitu. LM banding BC harus begitu. Jangan nanti setelah yang kedua kamu bandingkan BC banding LM. Jadi salah ya. Kalau mau ini yang pertama disebut, inilah seterusnya ya. Kalau ini yang mau pertama disebut, inilah seterusnya. Oke nak ya. Itulah maksud sebangun. Oke. Coba kita ke contoh yang lain. Suara tembakan ini ya. Oke. Nah, perhatikan. Dia tanya nih, apakah ABCD sebangun dengan PQRS? Dia bilang. Oke. Nah, oke, kita cari dulu lah, ya kan? Sudut dulu lah, Mem, sudut. Karena sudut gampang, dia sama besar mau dilihat. Ya, kita tengok sudutnya. Sudutnya itu sudut A dengan siapa? P, Mem. Betul. Sama dengan berapa mereka? 90. Ya, berarti sama dengan ya. Sudut B sama dengan siapa dia? Q, Mem. Iya, ini kan bersesuaian dengan Q. Sama nggak besar mereka? Sama. Ah, capek, Mem. Ini kan persegi panjang. Semua sudutnya 90. Ya udah, berarti mereka semuanya sebanding dan sebanding dan sama besar dong, Mem. Iya, betul sekali ya, nak ya. Nah, syarat yang kedua apa tadi? Sisi yang bersesuaian harus sebanding. Oke.
Nah, oke, kita mulai dari AD. AD sama dengan siapa? PS mem. Sama dengan AD sama dengan siapa? BC mem. Iya. PS sama dengan siapa? QR mem. Iya, betul. Nah, AD sebanding dengan siapa? PS mem. Iya. AD berapa? 3. PS berapa? 5. 3 banding 5. Bisa dikecilin lagi nggak ini? Nggak bisa mem. Oh, berarti perbandingannya 3 banding 5. Oke. Lalu BC dengan QR nggak usah dikerjain lagi lah. Ya udah wajib sama karena ini 3, ini 5 sama. Karena persegi panjang. Jadi kalau soal mem nanti persegi panjang gampang kali carinya, ya kan? Nah, setelah itu AB banding siapa? PQ mem. Oke, berarti AB kita bandingkan dengan PQ karena dia bersesuaian, ya nak ya. Ingat ya, harus yang bersesuaian. AB 5, PQ 10, 5 banding 10. Diperkecil jadi 1 banding 2. Hah? Mem, ini 3 banding 5, ini 1 banding 2. Nggak sama lah mem. Iya, nggak sama. Jadi kalau nggak sama mem berarti gagal dia. Berarti ABCD tidak sebangun dengan PQRS karena mereka tidak sebanding. Mem, jadi kalau misalnya 1 aja dia nggak dipenuhi dari 2 syarat itu, dia tidak sebangun mem. Ya betul, tidak sebangun. Oke nak ya, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga AF, jadi ini sudah dibilang sebangun. Dia sudah bilang sebangun. Jadi kamu buatlah syarat yang 2 itu digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Karena dia udah bilang bahwa ini sebangun, jadi tidak perlu dicek lagi sebangun nggak dia, gitu ya. Nah, yang mau ditanya apa? Nilai C dan nilai D. Jadi dua syarat yang tadi, kau gunakan untuk mencari nilai C dan nilai D. Oke nak ya? Yang mana C mem? Ini C. Berarti C itu panjang EB atau BE. D itu apa mem? Ini D. Berarti itu panjang EF atau FE. Oh ya mem, ya kita mau cari itu. Sekarang dia bilang segitiga mana yang sebangun? Ini dia. A, B, C. Sebangun dengan AEF. Berarti begini. A, E, F. Gitu dia nak ya. Jadi ini bukan dipotong ya. Jadi ada segitiga 1 AEF. Terus ada segitiga di sini 1 ABC. Nah, terus yang buat soal ini ditempelkannya di sini ABC itu. Biar apa? Supaya bingung kamu. Kalau kamu tidak paham konsepnya. Jadi bayangkan aja, mem kalau misalnya aku ngerjakan ini bisa nggak aku buat di sele-sele jadi 2 gambarnya ini? Bisa. Buatlah A, E, F di sebelah sini. Baru buat segitiga yang kecil A, B, C. Begitu dia anak ya. Nah oke, perhatikan dulu. Kan dia sebangun, berarti berlakulah tadi yang sebanding tadi, sisi yang sebanding. Ya kan nak? Perhatikan. AE, dia mulai dari yang besar dulu, segitiga yang besar dulu. Karena AE ya. AE ya. Berarti dia sebanding dengan siapa kalau dengan segitiga yang kecil? Sebanding dengan AB mem. Iya, per AB. Dia bikin per, bukan bagi. Sama aja tuh mem, sama. Oke. Dia harus sama dengan siapa? Sama dengan yang lain. Yang lain siapa? EF. Ya, kan ini ada 3 sisinya itu. Berarti 3-3-nya harus dicek. Berarti 3-3-nya harus dicek ya. Sekarang EF dia bandingkan. EF itu sebanding dengan siapa? Harusnya. Ya, bersesuaian dengan siapa dia dengan segitiga yang kecil? BC mem. Iya, BC. Berarti EF per BC. Oke?
Nah harus sama dengan dia. Dengan siapa? Satu lagi siapa? AF mem. Iya AF. AF segitiga yang kecilnya bersesuaian dengan siapa? AC mem. Iya betul AC. Berarti per AC. Kita masukkanlah angkanya tadi, ya kan? AE berapa AE? AE itu mem nggak ada. Iya betul. Tapi ada AE ini. AE ini kan mem, kan bisa kujumlahkan AB tambah BE. Itu kan AE kan mem? Iya betul. Ternyata mem AE ini kan panjang. Dari sini sampai sini 6 mem. 6 tambah dari sini ke sini mem. Tapi dari sini ke sini nggak ada. C dia mem. Berarti bikin aja C tambah 6 atau 6 tambah C, ya kan? Per AB, AB-nya berapa? 6, berarti per 6. Nah, EF nggak ada mem, cuman D-nya ditulis di sini. Itu pun yang ditanyanya D ini, bikin aja di situ D. D per BC berapa? 4 mem. Iya 4 per 4 bikin. Oke. Lalu harus sama dengan lagi dengan siapa? AF berapa? Ada mem. AF ini kan mem, ini tambah inilah. Dari sini ke sini panjangnya. Berarti ini 5, ini 10. Berarti kok dari sini ke sini berapa? 15 lah mem. Iya betul. 5 tambah 10 15 per AC, kata dia. AC berapa? 5. Berarti per 5. Nah 15 per 5 ini kan 3, ya kan nak? Nah kamu mau cari ini kan sama ini. Nah satu-satu dulu dikerjakan. Ini dulu kau bandingkan dengan ini. Ini dulu kau bikin sama dengan ini. Bisa gitu mem lompat-lompat? Bisa. Kenapa? Karena semua sama dengan. Kenapa semua sama dengan Bem? Karena tadi sudah dibilang sebanding, semuanya itu sebanding. Kalau ini 3 berarti nanti harus 3, ini harus 3, kan gitu kan. Nah karena dia udah dibilang sebangun. Nah ini dulu kau bikin dengan ini mem. Kalau ini dulunya aku mau dengan ini boleh. Kalau ini dengan ini mem ya nggak bisa. Kenapa? Ini nggak tahu C, ini pun D nya nggak tahu. Kayak mana mau jawab, ya kan? Harus sama yang diketahui kita kerjakan. Nah ini dia, C tambah 6 sama dengan 6 sama dengan 15 per 5. Jadi C tambah 6 per 6 itu harus sama dengan 3, ya kan? Nah lalu kau bikin C tambah 6 sama dengan mem, ini kan 15 per 5 udah mem bikin sama dengan 3. Berarti ini anggap nggak ada ya, udah sama dengan 3. Baru mem kali silang karena sama dengan, ya kan? 6 kali 3 18. Jadi C tambah 6 sama dengan 18. Maka C sama dengan 18 dikurang 6. 6-nya ini pindah ke sini. Jadi 12. Ya nak ya? Jadi panjang C-nya berapa? 12. Ya nak ya? Nah, sekarang yang D. D, ini D. Ya kan? Sama dengan kan dengan ini. D per 4 sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. D per 4 sama dengan 3. Kali silang aja. Berarti 4 kali 3. D sama dengan 12. Langsung dapat. Karena tidak ada kawan. Tadi kan ada kawannya tambah 6. Ya karena geser dulu ke sana dia. Nah, jadi panjangnya D itu 12. Dapatlah dia. Kan gitu. Berarti kalau ditanya dia panjang AE, udah tahulah kamu. Berapalah AE? AE mem 6 tambah ini kan mem, iya. C-nya berapa rupanya? 12. Oh, berarti AE itu 18 mem. Iya. Jadi kalau dikasih pertanyaan tambahan pun gampang karena sudah tahu kamu konsepnya. Oke, nah ya. Itulah caranya mencari kesebangunan. Banyak lagi nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbagai macam jenis, ya kan nak ya? Oke anak mem, sampai sini aja yang mem jelaskan. Kamu jangan lupa, jangan malas-malas, kerjakan terus PR-mu, tugas-tugasmu, dan kamu harus semangat dalam belajar karena kamu sudah mau ujian sebentar lagi. Tidak terasa bulan 3 kamu akan sibuk ujiannya karena ya. Jadi tetap belajar, tetap semangat. Dengarkan video ini ya, jangan cuma kau dengar kamu skip sampai akhir. Oke nah ya, bye, I love you.